Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, 7, 12, 17, 22, dan 27 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait kasus farmakoterapi nomor 2 dan 3. Oke, sebelum menjelaskan materi kami, langkah baiknya membaca Al-Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Baik, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Isra ayat 61 sampai ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم. Anggota kelompok kami terdiri dari Rizky Maulinda, Vika Nagitasari, Nura Sara, Vista Aulia, Rizky Faiz, Bainila Gross, Oktri Nadila, Zahra Makfira, Naura Arneita, Safa Cahya, Nesha Abeliza, dan yang terakhir Rizlika Aufa. Oke, selanjutnya untuk soal kasus kedua.
Pasien perempuan yang berusia 69 tahun ini akan menjalani kemoterapi siklus pertama dengan regimen PC kanker akibat kanker ovarium yang dialaminya. Untuk berat pasien sendiri ini adalah 36 kg dan tinggi badan pasien 151 cm. Selanjutnya, dokter telah memastikan bahwa pasien dapat menjalani kemoterapi dari hasil pemeriksaan hematologi yang normal, namun diketahui nilai serum kreatinin pasien terakhir adalah 1,5 mg per desiliter. Nah, maka dari itu dokter meresepkan Paxlitaxel 213,5 mg dan karboplatin 488 mg. Baik, selanjutnya untuk soal dari kasus nomor 2 adalah apakah butuh penyesuaian dosis untuk pasien tersebut? Jika iya, berikan rekomendasi yang tepat. Baik, jadi sebelum berbicara mengenai dosis bagi pasien tersebut pada data ini ditemukan nilai SCR yaitu serum kreatinin. Dari data serum kreatinin, kita bisa menghitung GFR atau glomerular filtration rate atau yang juga biasa disebut dengan laju filtrasi glomerulus, di mana nilai dari GFR pasien dapat dihitung dengan rumus 140 dikurangi umur dari pasien dikali dengan berat badan dibagi dengan 72 dikali dengan SCR. Di mana SCR ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi merupakan serum kreatinin dan dikali dengan 0,85. 0,85 merupakan faktor yang harus dikalikan untuk gender female karena pasien di kasus ini merupakan perempuan, jadi untuk menghitung GFR harus dikalikan dengan 0,85. Kemudian kelompok kami menghitung GFR dengan memasukkan angka-angka yang sudah ada, yaitu sebagai berikut. 140 dikurangi 69, di mana 69 merupakan umur dari pasien tersebut, dikali dengan 36 kg, yaitu berat badan dari pasien, dibagi dengan 72, dikali dengan 1,5, di mana 1,5 merupakan serum kreatinin dari pasien. Untuk 140 dikurangi 69 dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dikali dengan 36, dibagi dengan 72 dikali 1,5, dan yang terakhir dikalikan dengan faktor konversinya dari laki-laki ke perempuan, yaitu 0,85. Setelah dihitung, ditemukan hasilnya 20,116 ml per menit. Dengan ini, pasien memiliki nilai GFR atau juga bisa disebut dengan CLCR atau clearance creatinine senilai 20,116 ml per menit, yang menandakan bahwa pasien tersebut mengalami CKD stage 4. Yang dimaksud dengan CKD di sini adalah chronic kidney disease atau yang biasa disebut dengan gagal ginjal akut pada stadium 4. Sehingga diperlukan penyesuaian dosis untuk obat karboplatin. Sedangkan untuk obat paklitaxel tidak diperlukan penyesuaian dosis pada pasien tersebut. Untuk menghitung penyesuaian dosis pada pasien dapat digunakan rumus Calvert formula, yaitu lebih tepatnya untuk menghitung dosis karboplatin, di mana pada bantuan Calvert formula ini, kita diminta untuk memasukkan umur dari pasien, yaitu umur dari pasien dalam kasus ini 69 tahun, kemudian berat badan pasien di kasus ini adalah 36 kg, kemudian dimasukkan serum kreatinin dari pasien senilai 1,5 mg per mililiter per menit, kemudian target AUC. Di sini target AUC dari pasien adalah 5. Kemudian untuk gender dari pasien sendiri adalah female. Nah, setelah kita memasukkan data-data tersebut melalui rumus ini akan ditemukan hasil yang digunakan untuk pasien tersebut, yaitu sebesar 225,6 mg untuk karboplatin. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan berapakah jarak antar siklus yang direkomendasikan
Jadi untuk jarak siklus yang direkomendasikan pada kasus kanker ovarium adalah dapat diulang setiap 3 minggu selama 3-6 siklus. Jadi untuk menurut ovarian cancer treatment regimennya, untuk stage atau stadium 1A atau 1B dan 1C itu regimennya dapat menggunakan paclitaxel yang diberikan dengan karboplatin. Untuk hari pertamanya pada hari pertama siklus diberikan paclitaxel 175 mg per meter persegi secara intravena selama 3 jam dan diberikan dengan karboplatin dengan dosis target AUC-nya 5-6 mg menit per mili secara intravena selama 1 jam. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentukan monitoring apa saja yang harus dilakukan pada pasien tersebut. Pada pemberian paclitaxel diperlukan pemantauan perbedaan parameter CBC atau Complete Blood Count, kemudian pemantauan reaksi hipersensitivitas, tanda-tanda vital, terutama yang seringkali terjadi pada jam pertama pemberian infus. Kemudian pemantauan jantung secara kontinu, terutama pasien dengan kelainan konduksi. Monitoring efek samping obat paclitaxel antara lain ada artralgia atau mialgia. Efek ini dapat diatasi dengan memberikan ibuprofen atau dexamethasone atau prednison dosis rendah. Kemudian ada efek ekstravasasi. Jika efek ini terjadi, maka hentikan atau putuskan infus. Berikutnya reaksi hipersensitivitas dapat diatasi dengan premedikasi dosis dexamethasone IV tunggal dengan antihistamin dan antagonis H2. Efek lainnya yaitu ada kesemutan atau peripheral sensory neuropathy. Pengurangan dosis sebesar 20% direkomendasikan untuk semua siklus paclitaxel berikutnya bagi pasien-pasien yang mengalami neuropati perifer. Sedangkan pada pemberian karboplatin diperlukan pemantauan perbedaan parameter CBC juga, disertai dengan pemantauan serum elektrolit, clearance kreatinin, tes fungsi liver, BUN, dan serum kreatinin. Monitoring efek samping obat karboplatin yaitu ada reaksi hipersensitivitas yang dapat diatasi dengan memberikan difenhidramin oral dengan dosis 25 hingga 50 mg setiap 4-6 jam untuk reaksi ringan yang tertunda. Kemudian, pada pasien yang menerima karboplatin dan mengalami anemia, maka transfusi darah mungkin diperlukan selama terapi karboplatin yang berkepanjangan. Efek dari karboplatin ini juga salah satunya yaitu mual dan muntah. Efek ini dapat diatasi dengan memberikan antiemetik seperti ondansetron. Untuk soal selanjutnya yaitu, apakah pelarut yang tepat dan berapa jumlah volume pelarut yang digunakan untuk kedua obat tersebut? Berdasarkan ASHP Injectable Drug Information, didapatkan bahwa obat karboplatin membutuhkan pelarut dextrose 5% dengan volume yang dibutuhkan itu sejumlah 500 ml. Sedangkan untuk obat paclitaxel dibutuhkan pelarut NaCl 0,9% dengan volume pelarut yang digunakan itu sejumlah 500 ml. Pada kasus ketiga terdapat soal yaitu pasien perempuan berusia 47 tahun penderita kanker payudara akan menjalani siklus ketiga kemoterapi regimen FAC. Berat dan tinggi badan pasien yaitu 42 kg dan 158 cm. Dari regimen tersebut diketahui dosis pemberian fluorouracil 50 mg, doxorubicin 500 mg, dan siklofosforamid 500 mg.
Untuk soal yang pertama, yaitu berapakah dosis obat yang diberikan kepada pasien. Sebelum menentukan dosis obat yang diberikan kepada pasien, kita harus menghitung terlebih dahulu nilai BSA pasien. Dengan rumus akar, tinggi badan dalam sentimeter dikali berat badan dalam kilogram dibagi 3.600. Kemudian kita masukkan data dari pasien, akar 158 cm dikali 42 kg dibagi 3.600. Diperoleh nilai BSA pasien yaitu 1,36. Selanjutnya kita dapat menghitung dosis obat yang diberikan kepada pasien. Untuk fluorouracil 50 mg per meter kuadrat dikali 1,36 yaitu 68 mg. Untuk doxorubicin 500 mg per meter kuadrat dikali 1,36 yaitu 680 mg, dan untuk siklofosfamid 500 mg per meter kuadrat dikali 1,36 yaitu 680 mg. Sehingga dosis obat yang diberikan kepada pasien untuk fluorouracil sebesar 68 mg dan untuk doxorubicin serta siklofosfamid sebesar 680 mg. Selanjutnya ada tentukan obat mana saja yang diberikan pada H1 dan H2 serta berapa hari jarak antar siklusnya. Dapat dilihat pada kedua gambar yang ada di slide ini. Gambar yang pertama diambil dari www.lbbc.org dan gambar yang kedua diambil dari literatur yang berjudul Panduan Nasional Penanganan Kanker Payudara oleh Kemenkes RI tahun 2015. Dari kedua literatur tersebut bisa dilihat bahwa terapi regimen FAC dari ketiga terapi tersebut diberikan pada hari pertama saat pemberian. Untuk siklusnya selama 6 siklus dan jarak antar siklusnya adalah 3 minggu atau 21 hari. Selanjutnya, apakah syarat pemeriksaan untuk dapat melanjutkan kemoterapi doxorubicin? Meskipun jarang terjadi, kegagalan ventrikel kiri akut telah terjadi, terutama pada pasien yang telah menerima dosis total obat doxorubicin melebihi batas yang direkomendasikan saat ini, yaitu 550 mg per meter kuadrat. Oleh karena itu, fungsi jantung harus dinilai sebelum pasien menjalani pengobatan dengan doxorubicin dan harus dipantau secara cermat selama terapi untuk meminimalkan risiko terjadinya gangguan jantung parah. Dianjurkan evaluasi jantung awal dengan EKG dan pemindaian MUGA atau ECHO sebelum memulai injeksi doxorubicin hidroklorida atau injeksi. Selama pengobatan untuk mendeteksi perubahan akut dan setelah pengobatan untuk mendeteksi kardiotoksisitas yang tertunda serta dengan penghentian segera doxorubicin pada tanda pertama gangguan fungsi. Selanjutnya yaitu sebutkan rencana monitoring masing-masing dari obat tersebut. Yang pertama, fluorouracil. Pasien perlu memeriksa kadar sel darah dan zat lain di dalam darah. Dan juga akan dilakukan penilaian terhadap kerja hati serta ginjal. Sebelum memulai pengobatan ini, pasien harus menjalani tes darah untuk memeriksa kadar enzim yang disebut dihidropyrimidin dehidrogenase atau DPD. Selanjutnya yaitu doxorubicin. Pasien perlu melakukan uji lab complete blood count atau CBC dengan perbedaan dan jumlah platelet, pengujian fungsi hati seperti bilirubin, ALT, AST, alkalin fosfatase, kadar asam urat, kadar kalium, kadar kalsium, kadar fosfat, dan kreatinin. Serta cek fungsi jantung, fraksi ejeksi ventrikel kiri atau ekokardiografi ECHO. Selanjutnya yaitu siklofosfamid. Pasien perlu dilakukan pemantauan jumlah darah lengkap untuk mencegah toksisitas siklofosfamid. Nilai CBC harus dipantau selain pemberian GCSF untuk mengurangi efek neutropenia dan resiko infeksi. Sebelum induksi pengobatan ini, segala hambatan saluran kemih harus disembuhkan terlebih dahulu. Pasien juga memerlukan pemantauan tanda dan gejala kardiotoksisitas, toksisitas paru, dan riwayat penyakit jantung yang sudah ada sebelumnya. Tes ini mungkin termasuk tes kolesterol, lipid, dan trigliserida. Pasien yang mengalami gejala toksisitas siklofosfamid yang parah dapat dihentikan pengobatannya atau dosisnya dikurangi oleh dokter. Di sini, kami menggunakan beberapa referensi. Berikut referensi-referensi yang kami gunakan.
Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.